Halo, sahabat Warta Kota dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama saya Randy Rutama Putra, selaku jurnalis dari Warta Kota Tribun Network. Sahabat Warta Kota, saat ini saya tengah bersama salah satu perwira tinggi atau Pati dari ranah Kepolisian Republik Indonesia, yakni sudah bersama di sebelah kanan saya ada Bapak Irjen Andri Wibowo. Selamat pagi, Oh, Jenderal. pagi. Pagi, siap. Sehat Bang, kabarnya Bang? Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bang, izin Bang. Ini kan di ruangan Abang berarti nih Bang ya. Di Ya, Polhukam Bang ya. Bang, mungkin bisa di kenalin nggak Bang? Nih Abang di Polhukam nih saat ini Abang menjabat sebagai apa? Mungkin teman-teman sahabat Warta Kota belum ada yang paham Bang, ada belum tahu dan mulai dilantik tuh sejak kapan? Monggo Bang. ya saya hari ini dipercayakan oleh Polri. Ya, tentunya saya adalah Pati yang ditugaskan di luar struktur, ya, yaitu Menko Polhukam dan termasuk Pak Mahfud MD dan pemerintah tentunya secara umum untuk menjabat sebagai staf ahli, ya, Kemenko Polhukam di bidang ideologi dan konstitusi. Kurang lebih ya sejak 5 bulan yang lalu lah, kalau kita berbicara periodisasinya waktunya gitu. Berarti lebih kurang bulan Maret ya Bang ya. Ya kurang lebih bulan Maret, Oh. Februari Maret. Bang, kalau misalnya ideologi dan divisi Abang ini itu tugasnya seperti apa sih Bang? Pertama ada dua nomenklatur staf ahli dan kemudian ideologi dan konstitusi. Jadi Hmm. posisi saya staf ahli. Staf ahli tidak operasional dia. Sifatnya adalah kemudian melakukan kajian-kajian ya, secara literasi dan lapangan tentang hal-hal yang dibutuhkan oleh pemerintah melalui Pak Menko Polhukam. Dan konteks ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan praktek ya ideologi dan konstitusi kita ya pada semua tataran ya, baik itu di tataran struktural, artinya di pemerintahan maupun di sosial di masyarakat. Itu untuk kita lihat Hmm. mana-mana yang perlu ya harus kita kaji dan kita rekomendasikan untuk menjadi kebijakan strategis masukan ya kepada Pak Menko dan juga Pak Presiden tentang praktek atau pelaksanaan ideologi dan konstitusi kita. Selain itu juga saya di sini ya juga berperan sebagai sekretaris Satuan Bersih Saber Pungli Nasional Pusat yang dipimpin oleh Pak Irwasum dan di dalamnya juga ada Pak Menko Polhukam ya. Ditambahnya dua gitu. Ya, ini lebih operasional ya untuk menangani dan melakukan mitigasi terhadap praktek-praktek pungli di sektor pelayanan publik dan juga yang dilakukan oleh juga masyarakat ya yang tidak sesuai dengan aturan yang ada. Kalau cyber pungli ini mungkin bisa dikasih Sabar. gambaran nggak nih Bang ke teman-teman Bang? Itu seperti apa sih Bang cyber pungli itu Bang? Ya, sabar pungli itu Iya. adalah pungutan kalau secara aturan ada hal yang pungutan yang dilakukan oleh para pihak ya, bisa itu pemerintah, ya, bisa itu masyarakat atau kedua-duanya secara bersamaan yang memungut biaya tambahan atau biaya lain yang tidak diatur oleh regulasi yang ada baik itu Perda maupun peraturan-peraturan tingkat pusat gitu ya. Oke. Gitu. Berarti cangkupannya itu pemerintahan juga bisa, terus Ya, ranah umum juga bisa ya gitu Bang bisa ya. ya. Kalau Bang sendiri penindakan juga bisa Bang. Artinya kalau di sabar pungli ini memang lebih operasional dibanding dengan ideologi konstitusi. Kalau dia di ideologi konstitusi, saya berperan sebagai uh, research officer gitu yang kemudian memberikan fooding atau feeding ya kepada Pak Menko tentang hal yang berkaitan dengan ideologi konstitusi. Nah, sabar pungli ini lebih operasional, dia ada unit kerja intelijen, ada unit kerja sosialisasi, ada unit kerja penegakan hukum dan justisi. Jadi 4 unit yang kemudian juga melakukan pembinaan terhadap seluruh ya UPP ya, unit pemberantasan pungli di daerah, baik itu di provinsi maupun di tingkat kabupaten dan kota media. Itu juga kita lakukan. Jadi struktur di bawahnya juga ada ya yang menjadi alat-alat kerja kita dari sabar pungli yang diharapkan sebagai pintu ya, awal dari kemudian kita membangun satu peradaban yang pelayan publik dan masyarakat juga tidak koruptif itu. Oke, berarti untuk menangani ranah Ya, cangkupannya sangat luas berarti cyber ya, pungli ini ya, Bang ya. Oke, ini Bang, ini menarik ke tugas Abangnya sebagai staf ahli ideologi nih Bang ya, ya, dari Polhukam sendiri Bang. Ini kan jelang pemilu nih Bang nanti. Bentar ya, lagi, tidak lama lagi, tidak lebih dari 2 tahun lah, 2024 nih Bang. ya.
Itu persiapan sendiri seperti apa sih Bang dari ranah ideologi mungkin Bang? Ya kalau kita lihat apa yang dilakukan oleh Kemenko Polhukam, ya, umumnya sudah melakukan tugas-tugasnya secara efektif gitu ya, karena peran kita di Kemenko Polhukam itu sebagai koordinator, ya, sinkronisasi dan integrasi ya, dan pengendalian seluruh pelaksanaan dari kementerian lembaga di bawah Kemenko Polhukam. Khusus kepada ideologi konstitusi, saya juga melakukan pemetaan, identifikasi ya terhadap polarisasi ya, dan kemudian juga potensi-potensi yang mungkin ya terjadi pada saat pemilu yang sudah kita sedang berjalan ya, tahapannya sudah berjalan kan, gitu. Dan juga kita memberikan masukan kepada Pak Menko dan juga nanti sebagai bahan Pak Menko untuk berbicara dengan kepala-kepala kementerian lembaga yang lain tentang hal-hal yang perlu dilakukan dari identifikasi persoalan gitu, itu yang kita dapati gitu. Hingga saat ini Bang, kira-kira ada nggak sih Bang aspek yang paling lagi disorotin, mungkin titik-titik yang mungkin kerawanan dari jelang pemilu lah, mungkin dari aspek mungkin ada kemungkinan kerawanan dari radikalisme, mungkin terorisme gitu kan, mengingat Abang juga pernah berkecimpung di sampai waktu jabat menjadi Kapolres Bang ya, Abang juga mendapatkan reward sebagai Kapolres terbaik di Bengkalis sebenarnya, Polda Riau Bang ya. Ini berkaitan nih Bang. Kira-kira apa Bang? Kira yang titik-titik kerawanan aspek apa sih Bang yang Abang nanti akan fokuskan nih di Jadi sebenarnya pemilu yang hari ini Mm-mm. dalam era reformasi kan juga bukan pemilu yang pertama Ya. ya. Sudah kurang lebih kalau kita hitung dari 2004 saja misalnya ya kan, 2004, 2009, 2014, 2019 berarti yang kelima. Ya. Gitu, kelima yang dilakukan pemilihan itu secara langsung ya, direct voting gitu, kepada langsung konstituen atau pemilih gitu. Dan masalahnya tetap di situ-situ aja sebenarnya gitu loh, problematik pemilu kita di situ-situ Apa aja tuh Bang? ya. Apa tuh? Ya misalnya semua ingin menang lah ya kan, everybody want to win lah ya, the election gitu loh. Kan fanatisme kelompok itu pasti terjadi. Kemudian juga akan, kalau udah fanatisme ini kan akan menghasilkan emosi ya kan, kelompok yang jika ini tidak dimitigasi secara tepat juga akan menjadikan titik api ya, bila ada trigger dia akan menjadi konflik ya di antara kelompok ya, pendukung bisa gitu dan sebagainya. Nah konflik ini bisa pada konflik fisik atau konflik non fisik, misalnya konflik hukum misalnya, atau konflik fisik ya bisa berkelahi ya. Kemarin ada kasus misalnya di Semarang kan, ada yang dipukul ya kan salah satu calon oleh calon lainnya. Ini salah satu fenomena yang harus kita lihat juga. Dan kemudian problem-problem lain karena memang masyarakat kita ini sangat multikulturalis ya, sangat pluralis, sangat heterogen, dan kemudian cara berpikir dan hidupnya juga beraneka ragam, maka juga nanti politisasi dari pemilu ini menghasilkan juga polarisasi perilaku gitu, perilaku sosial maupun perilaku politik gitu. Nah perilaku politik sepertinya apa? Ya tentunya para politik akan menyesuaikan dengan kemudian market. Kan karena marketing politik kan menyesuaikan juga dengan kebutuhan market, apa yang diinginkan oleh publik dan juga apa yang disukai oleh publik. Nah, ini akan melihat itu loh. Nah akan dilihat juga sehingga kemudian kerawanan-kerawanan yang bertabrakan dengan nilai konstitusi dan ideologi pasti ada. Artinya politik sektarianisme yang mengagung-agungkan kelompok tertentu, kemudian menegasasikan kelompok lain, itu pasti terjadi ya, seperti tahun-tahun sebelumnya gitu loh. Nah ini yang harus diantisipasi secara tepat. Melalui apa? Melalui regulasi pemilu yang nanti tugasnya KPU, ya kan? Seperti apa substansi pemilu harus dilakukan. Kan tidak boleh berkaitan dengan ideologi dan konstitusi yang menabrak kemudian nilai-nilai kesatuan nasional, nilai-nilai keamanan nasional, ini juga nggak boleh ditabrak gitu loh. Meskipun kemudian kita sadar bahwa market atau masyarakat pemilih memiliki polarisasi perilaku sosial yang berbeda-beda yang menjadi kemudian objek ya untuk kemudian sebagai bahan daripada political campaigns ya para kandidat situ. Berarti
upaya dari KPU juga harus sosialisasi terkait ini juga perlu ya Bang ya? Ya, Jelas ya? membuat aturan, sosialisasi dan ditegakkan bersama Oh, gitu loh. sama. Dan juga seluruh komponen karena masyarakat ini ya suka nggak suka dalam era keterbukaan hari ini, kemudian arus informasi yang begitu dahsyat ya kan sampai ke masyarakat begitu ya, realitanya adalah masyarakat juga sudah terpolarisasi pada warna-warna kehidupan sendiri ya. Dia suka pada A, dia suka pada B, pada perilaku A, perilaku B, ya ini akan menjadi market sendiri kan bagi para politik, aktor-aktor politik yang akan ikut konsultasi gitu. Sehingga kemudian saran kami, temuan kami adalah untuk sedini mungkin ya menghindari hal-hal yang bertabrakan dengan ideologi dan konstitusi kita yang kita punyai, karena biar bagaimanapun baik itu pejabat publik maupun masyarakat secara umum, baik itu aktor politik maupun partisipan politik itu harus taat pada nilai-nilai kebersamaan yang kita sudah sepakati sejak tahun 1945 bahkan sebelum itu. Oke, baik. Sahabat Waroka tadi sudah jelas persiapan dan upaya yang harusnya dilakukan oleh beberapa pihak jelang pemilu 2024 nanti. Ya. Bang, ini kita bergeser dari ranah pemilu nih Bang. Kita bahas ke karir Bang Andri sendiri yang memang sebelum menjabat sebagai staf ahli ya Bang ya di Polhukam ini, Abang juga bertugas di intelijen Bang, Badan Intelijen di DIY Bang, di Jogja Bang ya, sebelumnya itu. Bang, bisa diceritain nggak nih Bang, perbedaan tugas nih kan Bang, dari Jogja sekarang jadi staf ahli gitu Bang. Itu perasaan sendiri gimana Bang menanggapinya Bang? Kalau bagi saya tugas di Madura sama, ya kan Hmm. paradigma harus dibangun oleh aparat negara baik itu TNI, Polri, ASN itu paradigma sama. Ya, kita ini kan mengabdikan diri, mewakafkan diri kita untuk kepentingan bangsa dan negara ya. Sehingga ditempatkan di tugas dimanapun ya paradigma itu sebagai pegangan kita. Jadi kalau kita berbicara paradigma saya di institusi sendiri itu. Ya. Kepekaan itu ya harus direspon juga dengan tindakan yang profesional. Nah, penguapan itu juga karena kita peka gitu. Peka ya terhadap satu isu yang berkembang di kalangan masyarakat bahwa ada masuknya ekstasi dan sebagainya itu yang dilakukan. Nah, dari kepekaan itu ya kita formulasikan lah ya pada tugas-tugas pokok kita. Ya, harus kita melakukan pendalaman ya kan terhadap informasi tersebut sampai kemudian mampu mengkonstruksikan ya kan itu barang itu masuk oleh siapa, di mana, kapan dan sebagainya. Nah, dari data itulah kemudian kita konstruksi sudah lengkap, maka sesuai dengan kewenangan dan otoritas yang dimiliki pada kepolisian khususnya pada satuan reserse kriminal yang berfungsi ya dan bertanggung jawab dalam hal penyidikan tindak pidana, ya kita lakukan respon lah dengan penuh integritas dan karakter yang baik gitu loh. Kan bisa juga ya itu kunci itu toh sih sebagai aparat. Tidak ada lagi yang lain. Hanya menegakkan tugas saja Bang yang menjalankan. Ya tugas dengan karakter, Karakter. ya profesional dan penuh dengan karakter. Karakter sebagai sebelum tadi paradigma yang kita pegang, nilai-nilai ideologi, konstitusi dan nilai-nilai janji kita terhadap negara dan bangsa gitu. Oke. Waktu pas yang pertama itu maksudnya pertama seperti apa sih Bang? Pertama kali kasus di NTT nih terus Abang mengungkapkan atau bagaimana dari itu? Ya, Tahun itu berapa? kasus yang pertama itu. Kurang lebih tahun 96 lah. 96. Ya kurang lebih itu. Itu Abang menjabat masih sebagai apa waktu itu? Kasatserse, Kasatserse. Polres Kupang itu. Polres Kupang. Pangkat Abang waktu itu masih Masih Ibtu ya, Ibda Ibtu. masih Ibda Ibtu ya Bang ya? Masih muda itu. Oke. Bang itu waktu pengungkapan itu bisa sampai pertama kali ini kan ibaratnya mencetak sejarah Bang ya. Kasarnya gitu Bang ya. Itu Abang sendiri melihat di NTT itu memang saat itu lagi maraknya peredaran narkoba atau bagaimana Bang kalau Mas? Saya lihat kan juga kita ini nggak terlepas dari ekosistem yang lebih luas. Ya, ekosistem, jadi NTT itu kan satu region ya di wilayah Indonesia ya. Juga ada kemudian ekosistem yang lebih luas ya ekosistem di Indonesia. Ekosistem di Indonesia juga ada lebih luas ekosistem global misalnya regional. Jadi waktu itu tren lah ya kan. Tren tentang sesuatu yang disebut dengan ekstasi yang fungsinya bagi kelompok-kelompok tertentu seperti apa ya halusinasi atau apa ya seperti itu ya. Dan kemudian itu juga masuk ya, artinya itu juga
kan itu marketnya market limitatif itu, ya kan, dengan harganya, ya kan, yang kemudian ketahuan apa kepemahaman terhadap fungsi ekstasi itu limitatif memang. Jadi memang itu waktu pertama sekali karena memang di Kupangnya tidak terlalu besar. Memang itu mungkin ya untuk konsumsi komunitas-komunitas Komunitas aja. tertentu gitu. Oh. Waktu itu yang ditangkap ada berapa orang, Bang? Ya satu orang distributor langsung kita. Oh, distributornya Ya langsung, Bang. langsung pengedarnya langsung. Yang ngambil yang pengedar langsung. Berarti apa itu pertama kali pengungkapan tuh tugas pertama Abang ya berarti? Ya kan tentunya dinamika tugas kita sebagai Kasasesa kan sama dengan Kasasa yang lain. Melakukan pengungkapan terhadap suatu perkara pidana yang terjadi ya di masyarakat. Itu adalah satu part ya kan dari Ah. kasus-kasus yang kita tangani pada saat itu. Tetapi khusus ekstasi ya memang itu yang pertama. Sesudah mendapatkan ibaratnya mencatatkan sejarah gitu, Bang. Ada reward atau apa, Bang? Yang hari itu ya artinya ya pimpinan hanya memberikan terima kasih, ucapan bangga, itu satu sudah sebagai moral award gitu ya daripada pimpinan untuk seorang anak buah ya yang bekerja di lapangan. Itu cukup bagi saya gitu. Gitu ya gitu. Oke. Siap. Bang, lanjut Bang nih ke pengungkapan lain-lain yang menarik, Bang. Ini Abang saya baca di artikel Abang ini menjadi pelopor yang menangkap 160 anggota premanisme ini kelompok Hercules di Jakarta Barat, Barat Bang ya. ya Nah, itu mungkin bisa 2006. diceritain, Bang? Ya saya kira pada saat itu terjadi konflik sengketa tanah yang melibatkan kelompok preman ya. Ya. Ditangani ya kemudian kita tangani ya secara berani ya tentunya aparat itu nggak hanya cukup pintar Pak, ya juga cukup karakter tapi juga keberanian ternyata itu ya dengan nama besar ya, Hercules pada saat itu ya tentunya itu juga menjadi sebuah tantangan kita gitu, pada saat itu ya untuk berani atau tidak ya tentunya saya sebagai warga negara punya tanggung jawab dilatih didesain kita ini ya polisi ya, khususnya untuk kemudian menanggulangi berbagai bentuk kejahatan dilakukan kelompok apapun ya itu janji kita gitu. Nah dasar itulah kemudian ya kita menangani gitu Hercules 160 orang gitu ya harus punya beranian sebagai tanggung jawab ya kan kalau nanti Bayangkara negaranya tidak memiliki keberanian untuk menangani preman terus masyarakat mau berlindung kepada siapa Ya. dan itu tugas kita seperti itu berani ya melawan segala bentuk kejahatan termasuk siapapun pelaku yang melakukannya itu tugas kita sumpah kita janji kita dan kita didesain untuk itu dipilih dan didesain dilatih ya, kemudian juga diberikan pengalaman tugas yang berjenjang bertingkat di segala bidang ya khusus itu ya kalau aparatnya takut seperti apa masyarakatnya ya, gitu. Berarti itu waktu 160 kan bukan yang jumlah sedikit, Bang ya. Dan itu preman, Bang. Ya. Dan tanda kutip Hercules. Hercules kan memang mungkin sampai saat ini pun juga masih kerap mungkin namanya tuh kayak ibaratnya beringas lah mungkin atau namanya juga preman mungkin Bang ya. Tapi gimana Bang, Abang bisa ada 160 nih ada ancaman nggak sih Bang gitu Bang? Nggak ada juga tuh biasa-biasa aja. Sampai saat ini pun? Ya nggak ada. Nggak. Ya karena kita juga punya niat yang lurus lah ya kan. Kita ini dikasih seragam, dikasih pangkat, dikasih kewenangan untuk itu. Ya kayak gitu loh. Dari perjalanan sejarah kok kita lihat film-film ya. Saya ini paling suka film-film kungfu. Kungfu. Ya. Action ya Bang ya. Mau film kungfu atau film-film yang bersifat Romawi gitu yang apa kolosal gitu kan. Kita lihat juga sama raja-raja zaman dulu ya baik itu di China, kemudian di Romawi, di negara-negara lain itu dia pasti punya pasukan penjaga ya kan. Yang kemudian tugasnya itu tadi punya keberanian, jago bela diri, melawan para penjahat dengan segala kelas penjahatnya dengan kemampuan harus berani dan harus bisa memenangkan itu. Itu kan nggak boleh gitu ini kemudian berada di bawah bayang-bayang ya mafia gitu hidup kita itu nggak boleh hidup kita ya para negara di atas semua golongan itu dan melindungi bangsa dan masyarakat dari kelompok-kelompok yang mengganggu termasuk preman mafia ya kelompok kejahatan sekelas apapun itu janji dan sumpah kita gitu loh. Siap. Dan dulu juga ya saya kecil juga melatih seperti itu ya kan kalau saya waktu kecil maka saya ini dilatih bela diri ya kan oleh ayah saya
segala bela diri lah. Kemudian juga diajari ya, tentang keberanian dengan cara ayah saya, sehingga kelengkapan hidup dari kecil sampai kemudian menjadi aparat negara itu menghasilkan sifat-sifat yang hadir pada saya hari ini gitu. Oke, berarti emang udah ada didikan dari sejak lama Bang Ya, ya sebenarnya. Bang, ini balik lagi ke yang Hercules nih Bang. Abang waktu itu menjabat sebagai apa Bang? Kasat Jakarta Barat. Kasat Serse Jakarta Barat. Iya. Itu anak buahnya ada ancaman juga Bang? Apa Abang bisa Nggak memastikan ada, ya kan? aman aja semua Ya, sampai saat ini Bang? ya nggak ada. Bang, kalau Abang lihat mungkin di setelah eranya Hercules dan saat ini, kira-kira hal-hal seperti itu masih ada nggak sih Bang premanisme yang sampai saat Ya ini? semua kan regenerasi Pak, ya kan. Baik itu orang baik dan kemudian orang-orang yang dikatakan melakukan pelanggaran hukum yang memulai bad behavior, itu kan regenerasi dari tahun. Makanya kemudian dalam konteks apapun ya, dalam konteks umatan ya kan, itu ada kitab suci ya kan, yang mengatur tentang kehidupan manusia. Dalam konteks kebangsaan dan masyarakat umum ada namanya undang-undang KUHP kan. KUHP dibuat itu kan bukan untuk 1 periode 2 periode. Kita undang pidana ini dibuat kan untuk mengikuti perjalanan hidup manusia. Dan kalau kita flashback ke belakang melakukan review, kan kejahatan ini terjadi dari zaman dulu sampai sekarang, dan akan ke depan terjadi kejahatan gitu loh. Memang itulah realita di dunia. Makanya dibentuklah kemudian aparat-aparat gitu loh. Ya, untuk kemudian melindungi masyarakat ya dari ancaman berbagai bentuk pelaku kejahatan dan kejahatan yang dilakukan gitu. Termasuk undang-undangnya kan gitu, Pak. Berarti itu regenerasi Bang ya? Ya terus ya akan hadir dalam sebuah struktur sosial, itu akan hadir masyarakat yang baik, yang tidak baik itu selalu hadir. Dan nggak akan ada putusnya gitu. Tapi mungkin Ya ada minim. negara mengkontrol ya, how to control. Ya. Kalau kemudian menghilangkan kan nggak mungkin. Itu kan menjadi naturalisme dari kehidupan masyarakat itu sendiri itu. Ya, gitu. Kan udah zaman ratusan tahun yang lalu sampai ke depan juga akan seperti itu. Tetap ada ya Bang. Ya. Regenerasi. Oke. Ini yang terakhir nih Bang. Sahabat orang ini terakhir. Ini mau bahas tentang kasus pengungkapan Bang Andri terkait Lydia Pratiwi nih Bang. Tahun 2006. 2005-2006. Lebih dahulu Lydia Pratiwi dapat Hercules itu. Nah ya Lydia Pratiwi. Bang, ini kan Abang juga di beberapa artikel Abang juga sempat bocorin cara Abang mengungkapkan kasus gitu Bang. Yakni Abang dengan cara menemukan barang buktinya yakni puntung rokok Bang. Ya. Nah itu seperti apa Bang? Bisa mengungkapkan seperti itu Bang? Ya maka sekali lagi Pak. Ya. Sebagai aparat itu kan memang didesain. Ya tanggung jawab untuk menjadi sesuatu, dilatih, didesain. Dan saya ini kan betul-betul menjiwai, ya, harus menjiwai pekerjaan profesi yang kita jalankan itu. Itu dari mulai lulus akademi sampai saat ini, saya menjiwai betul itu. Saya harus mengembangkan diri, self development, gunanya untuk apa? Untuk kemudian menjawab berbagai persoalan-persoalan yang jenisnya sama, tetapi kemudian karakter kejadiannya berbeda-beda. Nah, Lydia Pratiwi unik, ya kan, tidak ada saksi, ya kan, itu loh, ya kan, hanya korban dan pelaku di dalam suatu TKP, kan itu berarti kan harus, dan belum ada seperti sekarang CCTV banyak, gitu loh. Dulu masih manual ya, sehingga disitulah butuhnya kecerdasan, kejelian, ketepatan, ketelitian, dan kemudian kecerdikan ya dari seorang investigator, dari seorang polisi yang membuat kejahatan. Bapak baca buku Sherlock Holmes, kemudian buku ini saya suka ya kan, dari saya kecil baca ya, Hercule Poirot itu kan ya, tentang membuat kejahatan dan sebagainya gitu loh. Ini juga menginspirasi saya bagaimana kemudian mampu mengungkap kasus-kasus yang minim ya kan, saksi, minim data-data yang primer gitu atau sekunder lah paling tidak gitu. Nah itu harus kita lihat. Nah kira dilatih nih di Akpol, kemudian di sekolah-sekolah reserse dilatih bagaimana mengungkap suatu kejahatan. Itulah kita lakukan secara sungguh-sungguh. Gitu. Kita sekolahnya benar, prakteknya benar, akan menghasilkan profesi yang benar juga gitu loh. Ini linearisasi nih, sekolah benar, praktek benar akan menghasilkan profesionalisme. Nah, Lydia Pratiwi tidak aneh-aneh. Itulah gunakan langkah-langkah yang disebut kalau sekarang scientific investigation, tetapi juga profesionalisme investigation sebenarnya menurut saya. Udah menyangkup semua tuh. Pelopor yang menangkap 160 anggota premanisme ini kelompok Hercules di Jakarta Barat Bang ya.
Nah, itu mungkin bisa 2006. diceritain Bang? Ya saya kira pada saat itu terjadi konflik sengketa tanah yang melibatkan kelompok eh, preman ya. Ya. Ditangani ya, kemudian kita tangani ya secara berani ya, tentunya aparat itu nggak hanya cukup pintar Pak, dia juga cukup karakter tapi juga keberanian ternyata itu ya, dengan nama besar ya, Hercules pada saat itu ya, tentunya itu juga menjadi sebuah tantangan kita gitu, pada saat itu ya, untuk berani atau tidak ya, tentunya saya sebagai warga negara punya tanggung jawab, dilatih, didesain kita kita ini ya, polisi ya, khususnya untuk kemudian menanggulangi berbagai bentuk kejahatan dilakukan kelompok apapun ya, itu janji kita gitu. Nah dasar itulah kemudian ya kita menangani gitu Hercules 160 orang gitu ya, harus punya beranian sebagai tanggung jawab ya kan. Kalau nanti Bayangkara negaranya tidak memiliki keberanian untuk menangani preman, terus masyarakat mau berlindung kepada siapa? Ya. Dan itu tugas kita seperti itu, berani ya melawan segala bentuk kejahatan termasuk siapapun pelaku yang melakukannya. Itu tugas kita, sumpah kita, janji kita, dan kita didesain untuk itu. Dipilih dan didesain, dilatih, ya, kemudian juga diberikan pengalaman tugas yang berjenjang bertingkat di segala bidang ya, utus itu. Ya, kalau aparatnya takut seperti apa masyarakatnya. Ya, gitu. Berarti itu waktu 160 kan bukan yang jumlah sedikit Bang ya. Dan itu preman Bang. Ya. Dan tanda kutip Hercules. Hercules kan memang mungkin sampai saat ini pun juga masih kerap mungkin namanya tuh kayak ibaratnya beringas lah mungkin, atau namanya juga preman mungkin Bang ya. Tapi gimana Bang, Abang bisa ada 160 nih, ada ancaman nggak sih Bang gitu Bang? Nggak ada juga tuh, biasa-biasa aja. Sampai saat ini pun? Ya nggak ada. Nggak. Ya karena kita juga punya niat yang lurus lah ya kan. Kita ini dikasih seragam, dikasih pangkat, dikasih kewenangan untuk itu. Ya kayak gitu loh. Dari perjalanan sejarah kok lihat film-film ya. Saya ini paling suka film-film kungfu. Kungfu. Ya. Action ya Bang ya berarti. Mau film kungfu atau film-film yang bersifat Romawi gitu, yang apa kolosal gitu kan. Kita lihat juga sama, raja-raja zaman dulu ya, baik itu di China, kemudian di Romawi, di negara-negara lain itu, dia pasti punya pasukan penjaga ya kan. Yang kemudian tugasnya itu tadi, punya keberanian, jago bela diri, melawan para penjahat dengan segala kelas penjahatnya, dengan kemampuan harus berani dan harus bisa memenangkan itu. Itu kan nggak boleh gitu ya, ini kemudian berada di bawah bayang-bayang ya mafia gitu. Hidup kita itu nggak boleh, hidup kita ya para negara harus di atas semua golongan itu, dan melindungi bangsa dan masyarakat dari kelompok-kelompok yang mengganggu, termasuk preman, mafia ya kan, kelompok kejahatan sekelas apapun. Itu janji dan sumpah kita gitu loh. Siap. Dan dulu juga ayah saya kecil juga melatih seperti itu ya kan. Kalau saya waktu kecil maka saya ini dilatih bela diri ya kan oleh ayah saya, segala bela diri lah. Kemudian juga diajari ya, tentang keberanian dengan cara ayah saya, sehingga kelengkapan hidup dari kecil sampai kemudian menjadi aparat negara itu menghasilkan sifat-sifat yang hadir pada saya hari ini gitu. Oke, berarti emang udah dari didikan dari sejak lama Bang Ya. ya sebenarnya. Bang, ini balik lagi ke yang Hercules nih Bang. Abang waktu itu menjabat sebagai apa Bang? Kasat Jakarta Barat. Kasat Serse Jakarta Barat. Iya. Itu anak buahnya ada ancaman juga Bang? Apa Abang bisa memastikan? Nggak ada ya kan? Aman aja semua Ya. sampai saat ini Bang? Ya nggak ada. Bang, kalau Abang lihat mungkin di setelah eranya Hercules dan saat ini, kira-kira hal-hal seperti itu masih ada nggak sih Bang, premanisme yang sampai saat Ya ini? semua kan regenerasi Pak ya kan? Baik itu orang baik dan kemudian orang-orang yang dikatakan melakukan pelanggaran hukum, yang memulai bad behavior, itu kan regenerasi dari tahun. Makanya kemudian dalam konteks apapun ya, dalam konteks umatan ya kan, itu ada kitab suci ya kan, yang mengatur tentang kehidupan manusia. Dalam konteks kebangsaan dan masyarakat secara umum ada namanya undang-undang KUHP kan. KUHP dibuat itu kan bukan untuk 1 periode 2 periode. Kitab undang pidana ini dibuat kan untuk mengikuti perjalanan hidup manusia. Dan kalau kita flashback ke belakang, melakukan review, kan kejahatan ini terjadi dari zaman dulu sampai sekarang. Dan akan ke depan terjadi kejahatan gitu loh. Memang itulah realita di dunia. Makanya dibentuklah kemudian aparat-aparat
gitu loh. Ya, untuk kemudian melindungi masyarakat ya dari ancaman berbagai bentuk pelaku kejahatan dan kejahatan yang dilakukan gitu. Termasuk undang-undangnya kan gitu, Pak. Berarti itu regenerasi Bang ya? Ya terus ya akan hadir dalam sebuah struktur sosial itu, akan hadir masyarakat yang baik, yang tidak baik itu selalu hadir. Dan nggak akan ada putusnya gitu. Tapi mungkin Ya ada minim. negara mengkontrol ya, how to control. Ya. Kalau kemudian menghilangkan kan nggak mungkin. Itu kan menjadi naturalisme dari kehidupan masyarakat itu sendiri itu. Ya, gitu. Kan udah zaman ratusan tahun yang lalu sampai ke depan juga kan seperti itu. Kan tetap Ya, ada ya Bang. ya, Regenerasi. Oke. Ini yang terakhir nih Bang. Sahabat Warta Kota ini terakhir. Ini mau bahas tentang kasus pengungkapan Bang Andri terkait Lydia Pratiwi ini Bang. Tahun 2006. 2005 2006. 2005 2006. Lebih dahulu Lydia Pratiwi dapat Hercules itu. Nah, ya Lydia Pratiwi. Bang, ini kan Abang juga di beberapa artikel Abang juga sempat bocorin cara Abang mengungkapkan kasus gitu Bang, yakni Abang dengan cara menemukan barang buktinya yakni puntung rokok Bang. Ya. Nah, itu seperti apa Bang? Bisa mengungkapkan seperti itu Bang? Ya maka sekali lagi Pak, ya. Sebagai aparat itu kan memang didesain ya tanggung jawab untuk menjadi sesuatu, dilatih, didesain. Dan saya ini kan betul-betul menjiwai, ya harus menjiwai pekerjaan profesi yang kita jalankan itu. Itu dari mulai lulus akademi sampai saat ini, saya menjiwai betul itu. Saya harus mengembangkan diri, self development, gunanya untuk apa? Untuk kemudian menjawab berbagai persoalan-persoalan yang jenisnya sama, tetapi kemudian karakter kejadiannya berbeda-beda. Nah, Lydia Pratiwi unik, ya kan, tidak ada saksi, ya kan, itu loh, ya kan, hanya korban dan pelaku di dalam suatu TKP, kan itu berarti kan harus, dan belum ada seperti sekarang CCTV banyak, gitu loh. Dulu masih manual ya, sehingga disitulah butuhnya kecerdasan, kejelian, ketepatan, ketelitian, dan kemudian kecerdikan ya dari seorang investigator, dari seorang polisi yang mengungkap kejahatan. Bapak baca buku Sherlock Holmes, kemudian buku ini saya suka ya kan, dari saya kecil baca ya, Hercule Poirot gitu kan ya, tentang mengungkap kejahatan dan sebagainya gitu loh. Ini juga menginspirasi saya bagaimana kemudian mampu mengungkap kasus-kasus yang minim ya kan, saksi, minim data-data yang primer gitu atau sekunder lah paling tidak gitu. Nah itu harus kita lihat. Nah kita dilatih nih di Akpol, kemudian di sekolah-sekolah reserse dilatih bagaimana mengungkap suatu kejahatan. Itulah kita lakukan secara sungguh-sungguh. Gitu. Kita sekolahnya benar, prakteknya benar, akan menghasilkan profesi yang benar juga gitu loh. Ini linearisasi nih, sekolah benar, praktek benar akan menghasilkan profesionalisme. Nah, Lydia Pratiwi tidak aneh-aneh. Itulah gunakan langkah-langkah yang disebut kalau sekarang scientific investigation. Tetapi juga profesionalisme investigation sebenarnya menurut saya. Udah menyangkup semua tuh, baik itu yang berbasis kepada teknologi maupun yang konvensional. Tapi itu disebut dengan profesionalisme investigation. Kita lihat, kita cermati, kita teliti, kita punya kecerdikan, kita melakukan hipotetik ya kan, secara berpikir ya, membangun seperti apa kasus ini, kemudian kita lakukan langkah-langkah membuktikan ya dari hipotetika dengan premis yang ada gitu. Itu kita lakukan betul-betul gitu. Karena waktu itu belum ada namanya monitoring center melalui alat deteksi, alat digital yang sampai sekarang lebih canggih. Dulu hybrid ya, ada teknologi tapi tidak secanggih sekarang. Kita kombinasi antara konvensional dan juga modern. Dan saya juga perlu ceritakan bahwa ketika saya juga menjabat kasasi saya di Keva Menanu yang pertama ya, lulus Akpol, saya juga mendapatkan tantangan yang juga tidak kalah penting ya, mengungkap suatu pembunuhan 5 tahun berlalu gitu. Ini tahun 94, 95 ya, kira-kira 95 tuh. Di perbatasan tim-tim ya kan, dengan orang pintar juga terbatas, sangat terbatas pada saat itu ya, harus berpikir sendiri ya, bagaimana kemudian mengkonstruksikan sebuah perkara yang lama bisa menjadi perkara yang bisa disajikan di pengadilan gitu loh. Itu juga perlu, makanya saya bilang kita harus menjiwai profesi kita. Kemudian kita memiliki tanggung jawab, baru kita membangun self development atau profesionalisme kita melalui jalan sendiri maupun jalan-jalan yang memang ya dibangun oleh institusi. Nah, itu juga sama, 5 tahun terungkap, 11 pelaku, 10 kemudian terbukti sampai tingkat
Mahkamah Agung padahal sudah 5 tahun yang lalu. Sama juga seperti Sherlock Holmes tadi. Ya, Tadi. sebagai salah satu buku ya atau cerita detektif yang menjadi inspirasi saya gitu. Bapak, oke. Nah, itu saya dari yang kecil cermat, teliti, cerdik, cerdas itu kemudian mau secara sungguh-sungguh mengungkap dengan karakter kita dan tanggung jawab kita sebagai Bayangkara Negara. Gitu. Biasa. Itu jawabannya sahabat warta kota terkait beberapa pengungkapan mungkin banyak ya apa namanya prestasi yang sudah diraih Bang Andri ini selama menjabat sebagai anggota Polri ya Pak ya sampai saat ini berpangkat Irjen. Dan mungkin Bang yang terakhir Bang, ini ada pesan-pesan mungkin Bang buat teman-teman sahabat warta kota di rumah, ada yang mau disampaikan Bang buat Tenang Bang. akhir closing kan? Mungkin eh, apapun itu Bang yang ingin mau disampaikan, ada pesan mungkin terkait persiapan pemilu, mungkin Abang tadi mungkin terkait premanisme atau hal-hal serupa Bang yang ingin disampaikan ke masyarakat. Silakan Bang ke kamera tengah. Ya, saya kira begini ya, hampir 30 tahun ya, bertugas di institusi kepolisian ya. Kuncinya cuma satu ya, kalau kita ingin menjadi negara yang maju, menjadi bangsa yang beradab ya, taati hukum. Taati hukum, ya kemudian diawali dengan ketaatan dan ketertiban hukum yang dilakukan oleh aparat pemerintah, aparat negara dulu. Ya, inilah kuncinya ya kan, dalam sektor di berbagai sektor kehidupannya. Tanpa ketaatan kita dan ketertiban kita terhadap aturan dan nilai-nilai kesepakati termasuk ideologi konstitusi, termasuk hukum yang lain yang dia turunan daripada ideologi konstitusi, ya kita tidak akan punya ya masyarakat yang modern, yang beradab dan berkemajuan. Ya, kunci di situ aja gitu. Aparatnya harus menjadi role model dari ketertiban, ketaatan terhadap hukum. Itu kuncinya. Baru kemudian masyarakat kita ajak ya untuk kemudian mengikuti apa yang kita lakukan. Dan insya Allah kalau itu dilakukan bersama, Indonesia akan menjadi negara yang modern, maju, beradab. Gitu. Sesuai dengan spirit ideologi kita. Gitu. Oke, ya. Siap. Luar biasa sahabat warta. Itu yang bisa disampaikan pesan-pesan terakhir dari Bang Andri selaku staf ahli ideologi konstitusi di Polhukam. Terima kasih Jenderal atas waktu bertemunya dan semoga sukses selalu. Amin. Dan terima kasih sahabat warta kota yang sudah menyaksikan dan sampai bertemu di konten-konten berikutnya. Masih. Dari